Pada masanya, kebanyakan orang menggunakan antena seperti ini untuk menonton TV. Tapi jika kalian pernah menggunakan antena ini di rumah kalian, percayalah, kalian artinya orang kaya. Indovision memang pada masanya selalu menyediakan layanan yang next level. Dikala orang-orang berkutat pada animasi random dan sinetron lokal, pengguna Indovision naik kelas dengan menonton serial animasi dan film luar negeri. Ketika orang menonton Global TV, Antv, Indosiar, pengguna Indovision sedang menonton CNN, Cartoon Network, dan Disney Junior. Tapi apa yang terjadi dengan itu semua di era yang sudah full digital seperti sekarang? Jadi inilah Indovision, layanan yang dulunya elit, sekarang sulit alias pasaran. Dan kali ini gue bahas yang nontonnya Indovision. kembali pada awal tahun 2000-an, dimana ketika semua orang menonton televisi hanya menggunakan antena analog yang kayak gini dan hanya bisa menonton channel-channel atau siaran yang basisnya lokal aja. Sebut saja seperti SCTV, Indosiar, TPI, RCTI, Global TV, Antv, dan lain-lain. Semua siaran tersebut sudah disediakan secara gratis. Yang penting TV dan antena bisa menjangkau sinyalnya. Dan karena memang bergantung pada sinyal, gak heran di momen-momen tertentu antena bisa saja terganggu dan jadi susah untuk menghasilkan gambar yang bagus di TV kita. Masih ingatkah kalian ketika sedang menonton TV di masa lalu, siarannya itu malah kresek-kresek, ibarat yang nge-lag di zaman sekarang? Disitulah artinya antena terganggu sinyalnya, entah itu akibat hujan, angin kencang, ataupun tempat yang kurang terbuka. Disinilah sebuah perusahaan bernama PT Matahari Lintas Cakrawala yang sekarang sudah tergabung dalam grup MNC membuat layanan satelit yang lebih premium. Dimana berbeda dengan antena murahan, layanan ini menggunakan sebuah satelit yang langsung connect ke satelit utama, yaitu satelit Palapa, sehingga membuat kualitas tontonan tidak mudah terganggu oleh cuaca dan gangguan-gangguan minor lainnya. Cara kerja satelit Palapa sendiri adalah satelit Palapa itu mengorbit di posisi geostasioner, atau artinya ya dia ngikutin rotasi bumi. Dan karena satelitnya itu diam di satu titik, sinyal yang dikirim ke parabola rumah jadi lebih stabil. Ya Indovision tinggal ngarahin antena parabola ke posisi satelit itu. Makanya kualitas gambar bisa konsisten dan jarang kresek-kresek dibanding sama antena UHF yang kadang tiap ada truk lewat aja atau cuaca mendung dikit aja udah bikin sinyal kresek-kresek. Tapi tentunya semua itu harus berbayar secara langganan bulanan. Akhirnya Indovision menjadi layanan satelit berlangganan pertama di Indonesia pada tahun 1994. Sedari situ banyak sekali orang-orang kaya, hotel, ataupun kantor-kantor besar yang menggunakan layanan ini untuk memberikan kualitas tontonan yang lebih premium ketimbang antena murahan. Karena Indovision tidak hanya bersaing dari kualitas satelit dan sinyal televisi, tapi juga bersaing pada acara-acaranya. Karena Indovision pada saat itu melakukan kerjasama resmi dengan banyak acara-acara luar negeri, sehingga alih-alih hanya menayangkan channel-channel lokal, Indovision juga menayangkan channel-channel luar negeri juga. Sebut saja CNN, HBO, Cartoon Network, CBB, Disney XD dan Disney Junior, Nickelodeon, National Geographic, Animal Planet, dan masih banyak lagi. Yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh antena murahan sama sekali, karena channel-channel tadi itu sifatnya berbayar. Bayangkan saja ketika kebanyakan orang menonton SpongeBob SquarePants di Global TV, yang episodenya itu pun diulang-ulang. Karena kehabisan lisensi, bocil-bocil Indovision menonton acara yang serupa di channel yang lebih premium, yang bahasanya bisa diganti-ganti dan gak jarang mendapatkan episode yang paling terbaru. Terlihat jelas bagaimana pada masanya Indovision bisa membuat perbedaan kelas bagi orang-orang yang tidak berlangganan. Tapi semua itu sudah berubah ketika internet menyerang. Nontonnya Indovision.
tahun 2010-an di mana internet sudah semakin mudah untuk dijangkau, TV semakin lama semakin jarang digunakan. Semakin berjalannya waktu ke waktu, orang-orang mulai lebih sering menghabiskan waktunya di HP ketimbang setabung TV. Karena dengan internet semua acara-acara yang kesannya premium tadi bisa didapatkan dengan lebih mudah, lebih kencang, dan tidak ada lagi yang namanya gangguan yang berujung merusak gambar yang kresek-kresek. YouTube pada tahun itu benar-benar sudah menguasai habit para penonton karena betapa fleksibelnya konten yang diberikan. Kita tidak lagi berkutat menunggu acara-acara yang jadwalnya sudah disetting seperti TV dulu. Di era internet kita bisa sepuasnya dan sebebasnya mengatur apa yang kita ingin tonton. Disinilah kenapa streaming telah menjadi bisnis yang baru. Platform-platform streaming seperti Netflix menjadi cara baru untuk menonton film dan series. Yang berujung acara TV konvensional yang ada di TV sudah semakin kusang. Bahkan gak sedikit acara-acara TV yang gue sebutin tadi pindah massal ke platform streaming ataupun bahkan main di YouTube juga. Indovision di sini jelas dengan mudahnya menjadi kuno, sehingga pada tahun 2017 Indovision rebranding menjadi MNC Vision, di mana ya layanannya tetap sama, yaitu layanan satelit untuk TV digital. Meskipun sudah berubah menjadi MNC Vision dan tidak sepenuhnya gagal di era digital sekarang, tetap saja orang-orang yang menonton TV dengan satelit itu sudah semakin sedikit. Ditambah lagi sekarang negara Indonesia udah masuk ke era TV digital. Jadi siaran TV lokal sekarang kualitasnya jauh lebih bening daripada zaman sinyal analog dulu, yang bahkan kalian pakai antena murah pun kualitas gambarnya udah setara bahkan lebih baik dari TV zaman keemasan Indovision di awal-awal. Sehingga ini membuat Indovision tidak lagi eksklusif seperti dulu lagi, karena orang-orang prefer menonton konten-konten streaming yang basisnya itu internet alih-alih satelit. Gak heran Vision Plus yang merupakan platform streamingnya dari MNC juga lebih laku dan memiliki pengguna yang lebih besar ketimbang layanan MNC Vision yang basisnya masih menggunakan satelit. Yang membuat Indovision yang awalnya adalah TV-nya orang kaya sekarang sudah menjadi TV-nya orang kuno. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian pernah langganan Indovision juga? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komen. Indovision tidaklah bangkrut, hanya saja teknologi yang awalnya dianggap mewah itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat biasa di zaman sekarang. Bahkan semakin kesini meskipun sudah rebranding untuk relevan ke masa sekarang, tetap saja menonton TV menggunakan satelitnya aja justru udah semakin jadul. Karena sekarang zamannya adalah menonton TV secara streaming yang hanya menggunakan internet. Dan kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.